kuburan korban perang penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Masya Allah, panjang sekali. Pasti ini lebih banyak. Ini masih pemakaman warga sipil dari bekas penjajahan Jepang, pemakaman massal. Batu ini menjadi bukti tragedi mandor berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat serta diberikan kemudahan atas segala urusannya. Kali ini saya lagi berada di makam Juang Mandor. Makam Juang Mandor yang berada di Kabupaten Lendak, Kecamatan Mandor, Kalimantan Barat. Kuburan korban perang penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Ini merupakan makam dengan nomor urut yang pertama, yang mana di tempat ini ada 10 pemakaman massal. Jumlahnya itu dari keseluruhan sekitar 21.037 jenazah begitu. Seperti ini. Jaraknya dari makam nomor 1 sampai nomor 2 itu lumayan jauh. Teman-teman yang penasaran seperti apa makam para petinggi pejuang mandor yang terakhir itu, silahkan simak videonya sampai akhir. Itu merupakan makam yang nomor urut 2, masih pemakaman warga sipil, yang mana jumlahnya dari keseluruhan mencapai 21.037. Tapi itu belum pasti ya, belum akurat begitu. Ini yang nomor 2. Yang nomor 2 kurang lebih hampir sama bentuknya seperti yang nomor 1 tadi. Masih bisa dikatakan sama seperti yang nomor 1, atau lebih besar sedikit ya. Masya Allah. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ini merupakan makam Juang Mandor yang nomor 2. Ini masih pemakaman warga sipil, pemakaman massal bekas penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Saya akan lanjut menuju pemakaman massal yang nomor 3, yang jaraknya masih lumayan, seperti makam nomor 1 ke nomor 2. Pemakaman massal nomor urut 3 hingga nomor urut 4 itu berdampingan ya. Ini yang nomor urut 3. Nomor urut 3 itu bentuknya hampir sama seperti nomor urut 2 barusan. Assalamualaikum. Kuburan korban perang penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Ini merupakan pemakaman massal dengan nomor urut 3. Yang mana pemakaman massal nomor urut 3 itu
berdampingan dengan pemakaman massal nomor urut 4 yang bentuknya lebih kecil. Pasti ini lebih sedikit, masih pemakaman warga sipil. Ini pasti lebih sedikit jumlah jenazahnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Ini yang nomor urut 3 tadi. Dan yang ini dengan nomor urut 4. Untuk menuju pemakaman massal dengan nomor urut 5 itu sangat jauh. Sejuk sekali. Banyak pepohonan. Ditambah angin sepoi-sepoi. Rasanya adem. Apalagi kalau sore-sore sambil jalan-jalan santai atau olahraga begitu, ini tempatnya sangat rekomendasi. Untuk menuju ke pemakaman massal dengan nomor urut 5 itu masih lumayan jauh. Kita sambil santai jalan-jalan. Kalau hari Minggu mungkin ada pengunjung, karena sekarang lagi hari Selasa, jadi pengunjung pun agak kurang. Biasanya kalau hari libur seperti mahasiswa, anak sekolah itu. Ini merupakan pemakaman massal dengan nomor urut 5. Bentuknya itu lebih panjang dan sangat lebar. Bukan lebar dan sangat panjang, lebarnya sih sama, cuman lebih panjang. Ini pemakaman massal dengan nomor urut 5. Kuburan korban perang penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945 dengan nomor urut 5. Assalamualaikum. Masya Allah, panjang sekali. Pasti ini lebih banyak. Ini masih pemakaman warga sipil dari bekas penjajahan Jepang. Pemakaman massal. Dan bentuknya sangat panjang. Mungkin dari keseluruhan yang 21.037 jenazah, bisa dikatakan ini yang paling banyak. Wow, Masya Allah, ini panjang, sangat panjang. Assalamualaikum ya kubur. Bentuknya itu benar-benar panjang. Mungkin kalau yang ini 4 kali lipat dari ukuran pemakaman massal yang nomor 1 tadi. Kalau yang nomor 6 ini ukurannya lumayan, tapi masih panjang yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Seperti ini teman-teman pemakaman massalnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Ini dengan nomor urut 6. Oh ya, masih lebih panjang yang nomor urut 5.
pemakaman massal warga sipil bekas penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Nggak bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk hidup di masanya, yang mana pada masa itu masih dijajah Jepang dan belum merdeka begitu. Ini merupakan pemakaman massal dengan nomor urut 7. Pemakaman massal dengan nomor urut 7 ini bentuknya hampir sama dengan pemakaman massal dengan nomor urut 3 tadi. Masih pemakaman warga sipil. Masih pemakaman warga sipil ya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Hampir sama seperti pemakaman massal dengan nomor urut 3 tadi. Tanpa berlama-lama, saya akan memperlihatkan pemakaman massal dengan nomor urut yang ke-8. Yang jaraknya itu lumayan cukup jauh ya dari pemakaman massal nomor urut 7 barusan untuk menuju ke pemakaman massal dengan nomor urut 8. Yang mana di depan itu masih ada tempat semacam eksekusi begitu. Tempat eksekusi itu semacam penyiksaan oleh penjajahan Jepang. Memang butuh perjuangan untuk hidup di masanya, bahkan harus rela mengorbankan nyawanya sendiri. Karena pada waktu itu Indonesia belum merdeka ya. Indonesia merdeka itu kan tahun 1945. Untuk kita yang hidup di zaman yang sekarang ini sungguh sangat beruntung begitu. Kalau dibayangkan hidup di zaman penjajahan Jepang itu sungguh sangat keras sekali. Kerja paksa lah, disiksa, pokoknya itu banyak sekali dan hampir tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu. Ini merupakan tempat eksekusi. Tempatnya itu dari ujung sana hingga ke sana. Ya Allah, ini merupakan tempat penyiksaan. Batu ini menjadi bukti tragedi mandor berdarah. Oke teman-teman, saya akan berjalan menuju pemakaman massal dengan nomor urut 8. Untuk menuju ke pemakaman massal dengan nomor urut 8 itu cukup lumayan. Untuk pemakaman yang terakhir itu merupakan pemakaman para petinggi pejuang mandor. Itu sudah kelihatan pemakaman massal dengan nomor urut ke-8. Oke teman-teman, kita sudah mau sampai ke pemakaman massal dengan nomor urut ke-8, yang mana bentuknya itu hampir sama seperti pemakaman massal nomor urut berapa ya? Nomor urut
6 kalau nggak salah ya, dengan nomor urut 6. Ini masih lebih panjang dari pemakaman massal dengan nomor urut 1 sampai nomor urut 4. Masih lebih panjang sedikit, masih pemakaman warga sipil. Masya Allah, ya Allah. Ini dengan nomor 8, pemakaman massal para pejuang mandor. Ini masih pemakaman warga sipil, seperti itu. Itu sudah kelihatan pemakaman massal dengan nomor urut 9. Ini pemakaman massal yang terakhir warga sipil para pejuang mandor dari tahun 1942 hingga 1945, kuburan korban perang penjajahan Jepang, dengan nomor urut 9. Seperti ini teman-teman bentuknya pemakaman massal para pejuang mandor, yang mana ini masih pemakaman warga sipil. Ini merupakan yang terakhir ya. Tadi kita sudah melihat dari yang nomor 1 sampai nomor 9. Kalau yang kalau yang terakhir itu merupakan makam para petinggi pejuang mandor. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pemakaman yang terakhir, yang mana pemakaman yang terakhir ini merupakan pemakaman para petinggi pejuang mandor. Di sini masih ada WC, cuman WC-nya sudah tidak berfungsi. Tempatnya ini bersih ya. Ini WC-nya sudah tidak berfungsi lagi. Saya akan memperlihatkan pemakaman yang terakhir, merupakan pemakaman para petinggi pejuang mandor. Tapi sayangnya tidak bisa masuk ke dalam karena di pemakaman terakhir ini dikunci. Jadi kalau nggak ada penjaganya begitu nggak bisa masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan korban perang penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945 ini merupakan pemakaman yang nomor 10, pemakaman para petinggi pejuang mandor. Nggak bisa masuk ya, ini dikunci. Ini masih pemakaman massal, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya Allah, Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa saya perlihatkan dari pemakaman massal nomor 1 hingga nomor 10 barusan, yang mana pemakaman massal dengan nomor urut ke-10 ini merupakan pemakaman para petinggi pejuang mandor. Nggak bisa dibayangkan seperti apa kerasnya hidup di zamannya waktu itu. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini sungguh sangat beruntung sekali begitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.